Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kemarin yaitu Kerajaan Malaka. Awal berdirinya Kerajaan Malaka tidak diketahui secara pasti. Menurut beberapa versi, Kerajaan Malaka didirikan oleh seseorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara. Ia lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit yang mendirikan Kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Pada mulanya, Parasmewara adalah seorang pria yang beragama Hindu. Setelah memeluk Islam, dia mengganti namanya menjadi Iskandar Shah dari 1400 hingga 1414 Masehi. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Iskandar Shah. Selanjutnya, raja-raja yang berkuasa di Malaka adalah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan setelah Malaka dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan tahun 1511 Masehi. Dengan demikian, kekuasaan politik Kerajaan Malaka hanya berlangsung kurang lebih 1 abad. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Jawa, yaitu yang pertama Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintah Kerajaan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara Jawa. Daerah-daerah pesisir seperti Tuban dan Cirebon sudah mendapat pengaruh Islam. Dukungan daerah perdagangan yang kuat ini sangat berpengaruh bagi pendiri Demak sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Majapahit. Kerajaan Demak berdiri sekitar abad ke-15 Masehi. Pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah, seorang putra Raja Majapahit Brawijaya yang menikah dengan Putri Campa. Raden Patah memerintah tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan pesat. Hal ini terjadi karena gencarnya kegiatan dakwah yang dilakukan para wali dan bantuan dari daerah-daerah pesisir Tuban, Palembang, Tayadin, Panatagama. Pengangkatan Raden Patah sebagai Raja Demak dipimpin langsung oleh Sunan Ampel dan didukung oleh wali lainnya. Pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah Kalimantan. Raden Patah berhasil membangun Masjid Agung Demak yang dibantu para wali. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Demak merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Ketika Kerajaan Majapahit mengalami kehancuran akibat Perang Saudara tahun 1478 Masehi, Demak bangkit menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Chandra Sangkala pada Masjid Demak menyatakan bahwa tahun 1481 Masehi sebagai tarik berdirinya Kerajaan Demak. Pada tahun 1512 Masehi dan 1513 Masehi di bawah pimpinan putranya yang bernama Adipati Unus. Demak dengan kekuatan 90 buah cung atau kapal besar dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Karena pernah menyerang ke Malaka, Adipati Unus diberi gelar Pangeran Seberang Lor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Adipati Unus kemudian digantikan oleh adiknya bernama Sultan Trenggana melalui perebutan takhta dengan Pangeran Sekar Sedalepan. Sultan Trenggana berhasil meluaskan kekuasaannya ke daerah pedalaman. Ia berhasil menaklukkan Daha, Kediri, Madiun, dan Pasuruan pada saat melancarkan ekspedisi melawan Panarukan. Sultan Trenggana terbunuh. Pada masa Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak sangat luas, meliputi Banten, Yogyakarta, Cirebon atau Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Kerajaan Demak mengalami kemunduran setelah Sultan Trenggana wafat tahun 1546 Masehi. Setelah masa tersebut terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto atau putra Trenggana. Perebutan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Pangeran Prawoto oleh Arya Panangsang. Arya Panangsang juga membunuh adik Sunan Prawoto yaitu Pangeran Hadiri. Namun, usaha Arya Panangsang menjadi Sultan Demak dihalangi oleh Jaka Tingkir, yaitu menantu Sultan Trenggana. Jaka Tingkir mendapat dukungan dari para tetua Demak, yaitu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi. Konflik berdarah ini akhirnya berkembang menjadi Perang Saudara. Dalam pertempuran itu, Arya Panangsang terbunuh sehingga takhta kerajaan Demak jatuh ke tangan Jaka Tingkir. Setelah terjadi Perang Saudara, Jaka Tingkir dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Demak dengan gelar Sultan Adiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang. Walaupun sebagai kerajaan baru, Kerajaan Pajang masih mengaku sebagai penerus Kerajaan Demak.
Bentuk keraton kerajaan Panjang pun mencontoh bentuk keraton kerajaan Demak. Di dalam keraton kerajaan Panjang disimpan pusaka-pusaka kerajaan Demak sebagai lambang keturunan langsung raja-raja Demak. Nah, mungkin pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.